Trik yang bagus. Saya baru saja melihat Anda terus menatap mangkuk makanan anjing itu. Jadi, Anda tertarik dengan mangkuk makanan anjing ini? Pria itu merasa malu setelah mendengarnya. Wanita itu melihat dia tahu barangnya, membuka mulutnya dan meneriakkan harga 100 juta. Mengatakan selama dia mampu membayar jumlah ini, maka mangkuk makanan anjing ini akan menjadi miliknya. Tetapi pria itu hanyalah seorang pengantar makanan. Wei mana punya uang sebanyak itu? Saat ini pria itu berpikir, wanita itu sudah tahu nilai mangkuk makanan anjing itu. Tidak ada gunanya aku mengatakan lebih banyak padanya. Jadi dia berencana untuk menyelidiki wanita itu sedikit, lalu berpura-pura tidak membelinya lagi dan keluar. Hasilnya, detik berikutnya wanita itu segera memanggilnya kembali. Jika 100 juta terlalu mahal, saya bisa mengurangi harganya untuk Anda. Anda tahu ini apa? Saya juga tidak terlalu yakin. Tapi di gudang kakek saya ada sekitar beberapa ratus barang seperti ini. Jadi saya tidak terlalu memperhatikannya. Tapi karena Anda tertarik, saya pikir itu pasti berharga sedikit. Beberapa ratus. Tunggu saya sebentar. Ini adalah porselen Do Chai Guan Yao. Harga pasarnya sekitar 50 juta. Karena porselen Do Chai Guan Yao adalah produk modern, jadi sangat mudah diremehkan orang. Saya bisa membayar Anda 30 juta. Karena ada sedikit cacat dan aus, saya akan merawatnya dan memperbaikinya. Mungkin bisa terjual dengan selisih harga 10 juta hingga 20 juta. Tapi wanita itu tidak mempercayai perkataan pria itu. Jadi dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon pamannya, menanyakan harga pasar porselen Do Chai Guan Yao. Tapi hasilnya sama seperti yang dikatakan pria itu. Ternyata wanita itu baru mengambil alih toko barang antik ini baru 2 bulan. Tapi hanya pria itu yang paling jujur. Dan justru kejujuran pria itulah yang membantunya sejak saat itu mendapatkan dukungan dari wanita itu dan mulai sukses. Aku suka kamu. Suka saya. Menyukai kejujuranmu. Negosiasi. Terkejut. Tidak apa-apa, aku pergi dulu. Anda tidak menginginkan mangkuknya lagi? Anda mau menjual mangkuk itu kepada saya? Tapi sekarang saya tidak punya uang. Saya hanya bisa menjualnya lalu mengembalikan uangnya kepada Anda. Tidak masalah. Saya bisa memberi Anda waktu 4 jam. Baik, sepakat. Tidak perlu. Ini adalah sesuatu yang Anda dapatkan berkat kejujuran. Semoga Anda akan terus mempertahankannya. Mangkuk ini memang sedikit cacat. Tapi jika saya perbaiki, mungkin bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 juta hingga 20 juta. Ditambah gaji pengantar makanan, setengah bulan lagi, mengumpulkan 30 juta. Masih ada harapan. Hei, kemarilah. Mangkukku, pukul dia. Mangkuk, mangkukku. Bajingan, apa yang kalian lakukan? Hentikan. Kawan, mundur. Liu Hui, kau bagaimana? Mangkuk, bangunlah. Mangkukku. Mangkuk. Mengapa saya ingin mendapatkan sedikit uang sesulit ini? Mengapa Tuhan sialan sepertimu terus mempermainkanku? Liu Hui, Liu Hui, kau kenapa? Jangan membuatku takut. Liu Hui, Liu Hui. Liu Hui, kau sudah bangun? Aku bahkan tidak berani memberitahu keluargamu. Jika kukatakan, entah betapa khawatirnya mereka. Kau sedang apa? Aku pergi dari sini. Saya membayar biaya rumah sakit di sini. Apakah perlu seperti itu? Hanya 3 juta saja. Lagi pula saya sudah membayar di muka. Sekarang kau beristirahatlah dengan baik. Jangan pikirkan apapun. Mengapa Anda membayar di muka untuk saya? Saya hanya dipukuli. Tidak perlu dirawat di rumah sakit di sini. Sobat, tulang rusukmu patah. Tapi kau bilang kau baik-baik saja. Kurasa kau benar-benar gila karena miskin. Bahkan tidak peduli dengan nyawamu sendiri. Benar. Aku benar-benar gila karena miskin. Ibu dan adik perempuanku menderita leukemia.
Obat-obatan mereka lebih dari 10 juta setiap bulannya. Aku bekerja sebagai pengantar makanan setiap hari. Ayahku bekerja sebagai buruh di lokasi konstruksi. Berapa banyak uang yang bisa kami hasilkan? Sekarang aku punya banyak hutang. Lalu kenapa kau marah padaku? Latar belakangmu, keluargamu, bukanlah sesuatu yang bisa kubantu kau putuskan, kan? Maafkan aku. Aku tidak apa-apa. Aku baru tahu belakangan ini. Kau begitu kesulitan. Jangan salah paham. Aku hanya mengkhawatirkanmu. Tidak. Aku tahu diriku sendiri. Aku tahu itu. Hui. Jangan terlalu rendah diri. Kau masih muda. Biar ku beritahu. Keluargaku dulu juga sangat miskin. Semua itu berkat ayahku yang mulai dari nol. Yang membangunnya. Jadi, aku yakin kau juga bisa. Tidak sama. Zaman ini tidak seperti dulu lagi. Tidak ada emas di mana-mana lagi. Sulit, orang yang punya uang, seperti dirimu, malu, lesu, tidak bertindak. Sepanjang hari hanya bisa menyalahkan diri sendiri, menyalahkan masyarakat. Apa gunanya? Usaha akan menciptakan peluang, meskipun hanya 1 dari 10.000. Jika kau tidak berusaha, bahkan peluang 1 dari 10.000 pun tidak akan ada. Kenapa kau tidak bisa lebih positif? Apakah semudah itu menyerah pada kenyataan? Benar, kau benar. Aku harus lebih proaktif. Benar, harus begitu. Ayah, minggir. Ayah sedang apa? Sudah berapa kali aku memperingatkanmu, menyuruhmu untuk tidak mengganggu putriku. Bajingan. Tatak ingin makan daging angsa. Lain kali kau berani menyentuh putriku, aku akan menghabisimu. Ayah, apa yang ayah lakukan? Kenapa ayah melakukan ini? Sadarlah. Jangan biarkan orang miskin ini, beberapa hadiah kecil, beberapa kata manis, membuatmu tertipu. Ayah adalah orang yang berpengalaman. Ayah sangat mengerti trik orang miskin ini. Pulanglah bersama ayah. Ayah. Hui. Trik orang miskin. Tahu kenapa? Jatuh saat mengantar makanan, seperti terpeleset. Benar-benar kebetulan. Mangkuknya juga pecah. Aku suka kejujuranmu. Aku juga benar-benar punya uang. Tapi bukan berarti karena kau jujur, aku tidak akan menuntut pertanggungjawaban. Tidak perlu. Aku berutang 30 juta padamu. Aku mengakuinya. Tapi saat ini di tanganku tidak punya uang sebanyak itu. Apa? Mulai bermain curang, ya? Bukan. Mungkin aku punya cara lain untuk membayar hutang. Cara lain? Sebelumnya aku dengar kau bilang, jenis mangkuk ini, kau punya ratusan. Aku ingin bertanya, apakah kau ingin menjualnya? Tentu saja dijual. Aku baru saja menyuruh orang mengecek gudang. Mungkin sekitar lebih dari 200 buah. Aku bisa membantumu menjual semuanya. Kau membantuku menjual? Mangkuk berkualitas seperti ini, bagaimanapun juga akan terjual. Aku butuh pengantar makanan sepertimu untuk membantuku menjualnya kembali. Mencari keuntungan dari selisih harga. Jika aku katakan, aku akan membeli semuanya dengan harga 50 juta per buah. Apakah kau mau menjualnya? Kau punya banyak stok seperti ini. Ingin menjual semuanya sekaligus. Pasar pasti akan kacau. Penawaran melebihi permintaan. Beberapa yang pertama, kau bisa menjualnya dengan harga 50, 60 juta, bahkan 70 juta. Lalu bagaimana dengan sisanya? Saya perkirakan harga rata-rata tidak lebih dari 30 juta. Dan saya bisa membelinya dengan harga 50 juta per buah. Membantu Anda menjual semuanya. Membantu meningkatkan penghasilan Anda secara langsung 40%. Kenapa tidak? Banyak barang seperti itu tiba-tiba membanjiri pasar. Benar-benar mudah kehilangan nilainya. Jangan bilang harga rata-ratanya 30 juta. Mungkin 20 juta pun tidak akan berhasil. Anda benar sekali. Berdiri. Apa maksud Anda? Siapa bilang orang miskin tidak punya harga diri? Siapa bilang dalam darah dan tulang kami terukir kata pengecut? Utang pada kalian akan saya bayar. Apa yang Anda lakukan? Saya tahu saya rendah. Anda memberi saya kesempatan. Itu sudah batasnya. Tapi saya mohon pada Anda, beri saya satu kesempatan lagi. Anda berdiri dulu. Anda berdiri lalu bicara. Anda bilang saya pengecut juga boleh. Bilang saya bajingan juga boleh.
Anda tidak setuju dengan saya tidak akan berdiri. Baiklah. Saya benar-benar takut pada bajingan. Anda menang, tapi saya beri Anda 3 hari. Tidak perlu 3 hari. 1 hari sudah cukup. Benar, masalah ratusan barang Anda. Sudahkah Anda memberitahu siapapun di industri ini? Tentu saja. Saya tidak bodoh. Selain kepala pelayan saya. Hanya Anda yang tahu. Bagus. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda rencana untuk besok. Tidak disangka. Anda terlihat tampan dengan pakaian rapi. Terima kasih atas pujiannya, Nyonya. Lelang ini menghabiskan 200 juta. Bagaimanapun juga, itu dihitung di kepala Anda. Lalu bagaimana? Hanya boleh sukses. Tidak boleh gagal. Benar, putriku. Tuan Muda Zhang, kamu di sini lumayan. Ya, gayanya juga bagus. Penyelenggaraannya bagus. Benar, lihat betapa megahnya mereka. Bukan anak miskin, atau selalu mengikutimu? Bukankah ini anak kemarin? Tak disangka lelang ini diselenggarakan olehnya. Kupikir dia anak miskin. Tak disangka, cukup cakap juga. Tuan Muda Zhao, apa sebenarnya hubungan kalian berdua? Hubungan apa? Musuh bebuyutan. Selamat datang semuanya. Selamat datang di acara lelang hari ini. Lelang hari ini adalah 10 mangkuk doucai ini. Jumlahnya terbatas. Siapa cepat dia dapat. Mangkuknya terlihat bagus. Guan Yao ya. 10 doucai, 9 guan. Tentu saja. Berapa harganya? Beri saya 1. Untuk diberikan kepada kakek saya. Warnanya terlihat bagus. Saya mau beli 2. Barang ini kelihatannya tidak terlalu berharga. Sebutkan harganya. Kalau harganya masuk akal, saya beli semuanya. Dari mana orang ini mendapatkan begitu banyak doucai? 10 mangkuk doucai sekaligus. Kalian tidak takut membeli barang palsu? Bagaimana jika membeli barang palsu? Asli atau palsu? Yang asli tidak bisa dipalsukan. Yang palsu tidak bisa menjadi asli. Saya ingin mengungkapkan sebuah berita kepada Anda semua. Nyonya saya bermarga Su. 10 mangkuk doucai ini, semuanya berasal dari keluarga Su. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa naik ke sini dan memeriksanya. Lihat keaslian barang-barang ini. Sudah menjadi milik keluarga Su. Pasti tidak ada masalah. Anak muda. Mulai penawaran. Beri kami harga, nak. Doucai terbatas. Warna tanpa cacat. Siapa cepat dia dapat. 100 juta per buah. Penawaran 100 juta. 100 juta terlalu mahal. Benar, terlalu mahal. Anda pikir kami orang bodoh? 100 juta. Kami punya uangnya. Tapi kami tidak bodoh. Harga pasar barang ini 50 juta. Tapi lihat pola dan modelnya. Paling banyak 70 juta. 100 juta. Anda pikir kami orang bodoh? Terlalu mahal. Saya rasa Anda harus menawar lagi. Benar, terlalu mahal. Kurangi. Ayah, aku suka mangkuk itu. Kita beli 2 saja. Sejak kapan kamu suka mengoleksi barang antik? Kamu mau mendukung bisnisnya? Tapi harganya tidak masuk akal. Kau kurangi 40 juta. Aku ambil semua 60 juta. 70 juta. Saya beli 2. Harga tertinggi saat ini adalah 70 juta. 85 juta satunya. Maaf semuanya. Tidak kurang sepeser pun. 100 juta. Yakin tidak ada yang beli? Kalau begitu 100 juta. Yakin tidak ada yang beli? Barangmu memang tidak buruk. Tapi aku keluarkan 100 juta untuk beli 1. Bukankah akan ditertawakan orang? Lihat lagi. Harga pas. Sudah sampai di sini. 100 juta ya 100 juta. Aku kasih kau untung sedikit. Kalau keluarkan 200 juta, bisa membuat orang tua senang. Juga tidak buruk. Aku beli 2. 100 juta pertama. 100 juta kedua. Tunggu dulu, Tuan Zhao. Kau ada maksud apa? Kalian benar-benar ingin menambah beberapa uang membeli barang doucai ini? Zhao Hoat, kapan kau mulai pelit dengan uang ini? Bicara lagi. Beli ini bawa pulang untuk
Beberapa tahun lagi akan berharga. Tidak rugi. Begitu ya Tuan Zhao. Aku rasa dia tidak salah. Dia menghabiskan banyak uang untuk pelelangan ini. Jika terus tidak terjual, bukankah rugi? Hari ini kau tidak beli. Aku tidak beli. Dia pasti akan menurunkan harga jual. Satu kalimat dari Tuan Zhao. Aku hemat beberapa puluh juta. Tuan Zhao, aku tahan. Kalau begitu diputuskan begitu ya. Semua orang sama-sama menahan diri. Tuan Zi, lihatkan. Anak miskin ini menganggap semua orang seperti orang bodoh. Dia pada dasarnya bukan orang bisnis. Ayah. Bai Ying, kau ini. Bukankah ini Tuan Zhao? Senang bertemu denganmu. Kau kenal putriku? Paman Bai. Saya sudah mendengar namanya. Hari ini bertemu. Benar-benar wanita cantik. Tuan Zi, ini tuan muda dari grup Zhao. Zhao Hoat. Banyak bisnis ayah berasal dari grup Zhao. Pemuda berbakat seperti ini nanti harus lebih banyak berinteraksi. Tuan Zhao, beri aku informasi kontakmu. Terima kasih ya. Ambil saja. Aku tidak butuh. Ambil. Grup Zhao adalah dewa rezeki ayah. Jangan cemberut. Tuan Zhao, nanti sering-sering kontak ya. Putriku masih lajang. Ayah bicara apa sih? Dewi yang pernah kucintai diam-diam. Sekarang rasanya seperti tepat di depan mata. Benar-benar status dan kekuasaan adalah jalan pintas untuk mendapatkan segalanya. Yakin 100 juta tidak ada yang belikan? Kalau begitu, aku hanya bisa menawarkan harga lagi. Tawarkan lagi. Baik, tawarkan lagi. Kalau harga masuk akal kita beli. Aku sudah bilang dia tidak bisa menahannya. Tuan Zhao, ide bagus. Sepertinya Tuan Zhao bisa membantuku menghemat puluhan juta. Malam ini harus memanggil beberapa cewek cantik. Ada apa ini? Anak ini sakit ya? Pemborosan. Doucai sebagus ini, kenapa dipecahkan begitu saja? Tidak terjual. Marah. Gila ya? Tidak tahu. Sayang sekali. Sekarang hanya tinggal 9. Tawarkan lagi 110 juta satunya. Anak ini gila ya? Tidak turun malah naik. Dia menghitung semua kerugian sebelumnya. Ke kepala kita semua. Doucai sebagus ini. Seluruh pasar. 1 tahun tidak ada satupun. Kalian semua harus berpikir dengan matang. 110 juta sekali. Dengan keadaan keluarganya, aku yakin dia tidak berani memukul untuk kedua kalinya. 110 juta 2 kali.